10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Berjumpa lagi pada pagi hari ini bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga dalam acara Suluh Suara Penyuluh, bekerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari pada saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, kita mau bersatu hati, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan yang akan hadir, Tuhan yang akan menyertai dalam penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita pada pagi hari ini, dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai yang ke-39. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara semuanya akan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya pada pagi hari ini yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Mengalir Air Kehidupan. Mengalir air kehidupan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang air, air merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan akan lemas, akan kering, atau layu, dan lama-kelamaan bisa meninggal atau mati. Tanpa air, tidak satupun makhluk hidup di dunia ini dapat bertahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang Yesus pada puncak perayaan Hari Pondok Daun, mencoba untuk menegaskan bagi orang banyak yang ada di situ, di mana Tuhan memanggil dan berseru. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-37, di sana dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus memakai kiasan atau gambaran dirinya sebagai air kehidupan ini, di mana Yesus mau supaya manusia meyakini sungguh tanpa Yesus atau di luar Yesus, maka lama-kelamaan manusia akan lemas dan bisa mati secara rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-37 ini dikatakan bahwa barang siapa yang haus, menggambarkan bahwa semua orang tanpa terkecuali boleh datang kepada Yesus. Yesus terbuka dan menanti siapapun yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus menyerukan ajakannya bagi orang-orang yang haus akan minuman surgawi. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus menyediakan minuman surgawi yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Bagi siapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tentu seruan dan ajakan Tuhan Yesus tersebut merupakan salah satu petikan ajaran yang disampaikannya dengan panjang lebar di depan orang banyak. Dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang ajaib, Tuhan Yesus mengundang orang berdosa untuk apa? Untuk datang berbondong-bondong kepada Yesus, yaitu untuk minum minuman air surgawi yang menyejukkan hati dan jiwa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak banyak orang untuk datang, untuk menerima, untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya, serta melakukan dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam seruan dan ajakannya, Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-38 kita mau melihat di sana, di dalam ayat 38 mengingatkan bahwa siapapun yang percaya kepadanya seperti yang sudah dikatakan dalam kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran
air hidup yang menyejukkan hati dan jiwa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara tersirat Tuhan Yesus berfirman bahwa siapa saja yang meyakini bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah Bapa, Mesias dan Juru Selamat semua orang percaya kepadanya, maka dari dalam hatinya akan mengalir apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Mengalir kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Yesus akan mengalirkan air hidup sebagai batang air yang mengalir dan tidak pernah kering. Dan dari dalam hati kita akan mengalir air hidup, yaitu air hidup yang bersumber dari Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Air hidup yang bersumber dari firman yang hidup yang tertanam di dalam hati kita, yaitu firman yang hidup. Dan Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan penghiburan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera yang tidak pernah kesudahan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang haus akan jamahan kuasa Tuhan. Demikianlah apabila firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, maka kita akan memperoleh penghiburan yang mengalir dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan melimpahkan kasih setia dan kasih karunia-Nya seperti batang air yang tidak pernah kering selamanya. Tidak ada habis-habisnya, tidak akan pernah berhenti. Tuhan Yesus selalu memberikan kasih setia dan karunia di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila seseorang meyakini dengan iman yang teguh kepadanya, maka ia akan mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk diam dan tinggal di dalam hatinya pada waktunya. Yaitu pada waktu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Pada waktu itu maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang tidak pernah berhenti mengalir. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran kasih setia dan kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah dilimpahkan olehnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran untuk memberikan penghiburan yang penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan diutus oleh Allah akan menghibur kita semua orang-orang percaya. Dan Roh Kudus yang diam dan bekerja di dalam hati kita dan semua orang percaya adalah sumber aliran-aliran air hidup. Yakni aliran air hidup yang menyejukkan dan memenangkan hati dan jiwa, serta membawa sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita mengalirkan air kehidupan, yaitu kita harus menerima, kita harus mempelajari, kita harus merenungkan firman Tuhan serta melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saat itu semua kita lakukan, hidup kita lepas dari rasa haus secara rohani.
Karena apa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita semua, orang-orang percaya. Dan mari pada saat ini, kalau hidup kita mau mengalir air kehidupan, dapat mengalirkan air kehidupan, kita harus mau. Mau apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita harus mau untuk menerima. Kita harus mau untuk belajar firman Tuhan. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga harus mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak merasa haus akan jamahan kuasa Roh Kudus. Saat kita mau belajar, saat kita mau merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya dan mau menerapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Roh Kudus akan tinggal diam di hati kita, di hidup kita. Dan saat Roh Kudus tinggal diam di kehidupan kita, di dalam hati kita, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita mau melakukan segala perintah Tuhan, saat hati kita, saat hidup kita ada damai sejahtera dan ada sukacita, kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa mengalirkan air kehidupan bagi orang lain. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan sukacita yang kita rasakan, dengan damai sejahtera yang kita alami, kita bisa mengalirkan air kehidupan bagi orang lain. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apa? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal diam bersama-sama dengan kita. Jadi ada damai sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bisa mengalirkan aliran sukacita ataupun kebahagiaan bagi orang lain. Bisa mengalirkan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat dan bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya yang selalu mau belajar dan mau melakukan perintah Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, pasti hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Hidup kita pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun kita saat ini, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita, kalau Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, pasti kita bisa melalui segala tantangan, rintangan, persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Dan kita bisa menjadi pemenang dari persoalan permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita mau belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita mau terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, pastilah hidup kita ini bisa mengalirkan air kehidupan yang positif bagi orang lain yang kita temui.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita sebagai orang-orang percaya kita mau selalu dan selalu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita semua ini adalah orang yang haus. Yang haus akan apa? Haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan jamahan kuasa Roh Kudus, haus akan apa? Pimpinan daripada Roh Kudus. Untuk itu, supaya kita tidak haus akan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, dan terutama kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Sehingga rasa haus itu akan hilang dalam kehidupan kita. Tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang kita peroleh saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam hati kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, semasih ada kesempatan di dunia ini, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau terus dan terus belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau terus dan terus untuk melakukan segala perintah Tuhan, sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya, di mana kita sebagai orang-orang yang haus akan kuasa Roh Kudus, kita mau terus dan terus belajar, dan kita mau terus merenungkan firman Tuhan, dan kita mau melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, menjadi landasan bagi kita, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh lepas dari yang namanya percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa mengalirkan air kehidupan yang positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, karena kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan, boleh mengingatkan kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang haus akan kebenaran firman Tuhan, yang haus akan jamahan kuasa Tuhan, kami mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau terus Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga rasa haus yang kami saat ini rasakan Bapa menjadi rasa sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita, dan Roh Kudus yang mau tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Kami mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu kami puji, kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam kondisi apapun kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu akan memberikan perlindungan bagi kami, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kami, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami dapatkan saat kami berserah dan mengundang Roh Kudus selalu
hidup dan tinggal di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu keberadaan bangsa negara kami saat ini ya Tuhan. Bila Tuhan sendiri akan melawat bangsa negara kami, Tuhan akan memberikan pemulihan untuk bangsa negara kami secara ekonomi. Tuhan akan memberkati bangsa negara kami sehingga dipulihkan secara ekonomi. Tuhan memberkati pemimpin negara kami. Tuhan akan memberkati semua yang pada saat ini melibatkan diri untuk kemajuan bangsa negara kami. Tuhan akan memberkati mereka semuanya ya Bapak. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami, Tuhan yang akan melawat bangsa negara kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kota kami tercinta Salatiga ini. Tuhan akan memberkati kota kami Salatiga ini. Tuhan yang mau campur tangan, Tuhan yang akan melawat kota kami Salatiga. Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan memberkati gereja-gereja yang ada. Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Salatiga ini. Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menjamah kami semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk Radio Betani FM. Pada saat ini Tuhan memberkati Radio Betani FM ini Tuhan. Staf karyawan yang ada di tempat ini Tuhan akan memberkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh bergandeng tangan bersama-sama Tuhan untuk melayani, untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Bersyukur kalau sampai hari ini Radio Betani FM masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, untuk bersama-sama membagikan berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu yang dapat didengarkan oleh seluruh umat Tuhan dimanapun berada, sehingga Tuhan akan memberkati Radio Betani FM ini bersama staf karyawan yang ada. Begitu juga dengan gereja Betani FM. Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta, Tuhan memberkati majelis, memberkati semua jemaat yang ada di gereja Betani ini Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan Allah terjadi untuk gereja kami Betani FM dan juga Radio Betani FM ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu kepada Engkau Tuhan, dan ini syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau, dan syafaat kami pada saat ini. Kami selalu mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini dan segala aktivitas kami pada hari ini ke tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami setiap langkah kami, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengucapkan pada saat ini selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.